Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Jamaah Masjid Ikhwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar, bertemu kembali dalam belajar bersama kita, yaitu belajar membaca Al-Quran untuk mengambil keberkahan daripada pembelajaran sore hari ini. Marilah sama-sama kita memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadzin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Oke, baik. Kita review kembali pertemuan kemarin. Alhamdulillah kita telah belajar tentang gunnah. Kemarin kita belajar bahwa ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid di dalam Al-Quran, maka mempunyai hukum dengung. Sebagai contoh, ketika kita membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Jadi dengung. Dengungnya berapa? 2 harokat. Malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Ini kata kunci ya, keywordnya. Jadi surat An-Nas ini merupakan keywordnya atau kata kuncinya. Kalau kita membaca ayat-ayat lain, intinya ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka kita dengungkan. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi baru yang dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan qalqalah. Materi kita hari ini adalah tentang qalqalah. Qalqalah dulu secara bahasa itu artinya memantulkan. Jadi memantulkan huruf. Nah, untuk mengetahui hukum qalqalah ini kita harus mengetahui huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah itu ada 5. Huruf-huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama ada huruf ba, kemudian ja atau jim, kemudian huruf dal, kemudian huruf to, kemudian huruf ko atau kof. Ba, jim, dal, to, ko. Nah, ini huruf qalqalah ada 5. Contoh ketika terjadi hukum bacaan qalqalah. Surat Al-Falaq, itu aja judulnya aja sudah terjadi qalqalah ada. Surat Al-Falaq. Jadi bacanya itu Al-Falaq. Pantulnya Al-Falaq gitu. Jadi huruf qafnya itu dipantulkan, bukan hidup. Kalau dihidupkan bacanya Al-Falaq, nah itu hidup. Atau Al-Falaku, itu hidup. Kalau tidak dipantulkan bunyinya begini, Al-Falak. Nah itu enggak dipantulkan. Ketika dipantulkan maka berbunyi Al-Falaq. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Al-Falaq. Jadi enggak ada jeda dia, langsung Al-Falaq. 1, 2, 3.
Langsung nih. Al-falaq. Iya, jadi tidak ada jeda, jangan ditahan. Al-falaq. Nah, itu salah itu. Ini nggak ada jeda antara pantulan dengan bunyinya, itu nggak ada jeda, langsung aja. Al-falaq gitu. Ya. Saya kira seperti itu ya. Nah, diingat lagi huruf qalqalah ini kita harus mengingat huruf-hurufnya. Huruf qalqalah ini ada 5. Ba gitu ya. Kemudian jim, kemudian da, kemudian po, kemudian ko, atau disingkat ba, ju, di, po, ko. Nah, ini nih. Kalau huruf qalqalah ini ingat aja ba, ju, di, po, ko. Oke, sekarang kita contoh praktek ya. Ini mudah ini huruf qalqalah semua nih. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 1, 2, 3. Yuk, bacanya seragam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mat tabi'i bismillah itu sekali tekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Cukup. Di mat tabi'i itu sekali tekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita baca ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, langsung ya. Falaq. Nah, ini kata kunci ya, kata kunci. Kalau dalam Al-Qur'an itu ini huruf qaf ini falaki harusnya bacaannya birabbil falaki gitu ya. Birabbil falaki. Memang kata kuncinya kalau kita mau waqaf atau berhenti, maka huruf akhirnya itu dimatikan atau disukunkan. Jadi bunyinya falaq. Harus disukunkan. Jadi nggak boleh nanti dibaca birabbil falaki. Nah, nggak bisa kayak gitu. Bukan aturan bacaannya seperti itu gitu. Dan nggak ada yang seperti itu. Jadi kuncinya itu huruf akhirnya harus dimatikan. Contoh kayak kemarin tuh, qul a'udzu birabbin nas, huruf akhirnya dimatikan kan, nggak ada yang baca bin nasi, kan nggak ada kayak gitu. Nah, itu kata kuncinya juga. Nah, kira-kira huruf qalqalah di sini huruf apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qaf ya, huruf qafnya itu ya. Makanya kita pantulkan qul a'udzu birabbil falaq. Langsung 1, 2, 3. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Nah, harusnya min syarri, ini dengung ini. Dengung. Jadi kita belum sampai ke situ, namanya ikfa. Min syarri, nun sukun bertemu dengan sya. Dengungnya itu dimasukkan huruf sya itu. Min syarri ma khalaq. 1, 2, 3. Ya, harus ada khalaq gitu ya. Harus ada seperti itu. Kalau ada orang baca min syarri ma khalaq.
Benar apa salah kira-kira? Salah ya? Kemudian gimana Ustaz hukumnya itu orang baca kayak gitu? Kemarin kita udah jelaskan dalam baca Quran itu ada namanya kesalahan khafi dan kesalahan jali gitu ya. Nah, mayoritas ulama rata-rata mengatakan haram ya membaca, apalagi meremehkan. Terus, oh ya, min syarri ma khalaqa. Itu ayat kedua, huruf qalqalahnya huruf apa? Qaf. Oke. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1 2 3. Waqab. Itu qalqalah semua ya? Jangan lupa. Itu huruf qalqalahnya huruf apa itu? Huruf ba. Huruf ba. Lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1 2 3. Kemudian ayat keempat kita ketemu sama gunnah lagi nih. Wa min syarrin. Nah, itu gunnah, hati-hati ya. Ada nun bertasydid ya. Ada nun bertasydid maka didengungkan. Namanya apa? Gunnah. Pokoknya kemarin kita udah belajar tuh gunnah tuh. Jangan sampai lupa gitu ya. Jadi kita dengungkan dua harokat lah kira-kira. Wa min syarrin. Nah, gitu loh. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yuk, 1 2 3. Uqad gitu. Fil 'uqad. Jadi enggak panjang, qalqalahnya enggak panjang. Fil 'uqad langsung. Nah, wa min syarrin dengung gunnah. Kenapa? Karena ada nun bertasydid. Kemudian fa-nya panjang. Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa dia panjang? Ada alif. Ada tegak itu, tanda tegak itu sama dengan alif. Mad apa dia kalau ini? Mad tabi'i. Kemudian sa-nya juga. Sa-nya mad apa dia? Mad tabi'i. Gitu ya. Jadi itu mad tabi'i yang kemarin kita belajar ya. Jadi sebenarnya sekali lagi belajar Al-Quran ini tidak terlalu rumit ya ketika kita mempelajarinya pelan-pelan ya. Karena memang hukumnya itu aja gitu. Mad tabi'i, gunnah, ketemu lagi gunnah. Sekarang kita belajar qalqalah, ntar ketemu lagi qalqalah di depannya. Terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. 1 2 3. Oke. Nah, gitu. Itu huruf qalqalah ya, huruf qalqalah. Kita sekarang belajar huruf qalqalah. Jadi semua al-falaq ini praktek bacaan qalqalah seperti itu. Praktek bacaan qalqalah. Kemudian di atasnya kita baca satu surat lagi, surat Al-Ikhlas. Nah, ini juga surat Al-Ikhlas ini juga apa namanya? Prakteknya bacaan qalqalah gitu. Qalqalah. Jadi kita harus tahu huruf qalqalah dulu. Kita ulang-ulang terus. Ada 5 yang pertama apa? Ba, ju, di, dal atau dil baju, di, ba, jim, dal, kemudian to, kemudian kof. Baju di pokok, baju di pokok. Oke. Sekarang kita baca Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Ahad gitu ya. Terus Allahus samad. Yang mana kira-kira qalqalahnya? Dal ya. Samad, pantulan itu. Tapi kalau dia disambung nggak jadi qalqalah. Misalnya kayak gini. Dari ayat pertama. Qul huwallahu ahadu. Ini gimana nih kalau nyambung nih? Bacanya gimana? Ada nun kecil, ada nggak di situ? Jadi bacanya jangan dulillah, tapi dunillah. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam. Nah, kalau disambung-sambung kayak itu dia nggak terjadi bacaan qalqalah. Kalau disambung. Jadi kita baca sebagaimana barisnya. Kalau dhammah ya kita baca dhammah. Seperti Allahus samadu lam, langsung gitu. Tapi kalau kita berhenti diwakafkan Allahus samad, langsung ya gitu. Yuk sekali lagi. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Alhamdulillah udah 3 surat ya. Jadi ini kita udah belajar berapa? 3 minggu ya. 3 minggu ya. Nah, 4 minggu ya. Jadi sebenarnya begini. Al-Qur'an itu turun tidak sekaligus gitu, tidak sekaligus kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi turun tuh nggak langsung cres 30 juz, nggak seperti itu. Jadi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Seperti inilah, ada kalanya seperti ini. Jadi turunnya sedikit misalnya. Misalnya Jibril nanti menurunkan surat ini gitu. Nanti lama baru menurunkan surat itu, lama baru menurunkan surat itu gitu. Jadi kalau kita belajar pelan-pelan kayak ini bacaannya sudah bagus ya, dari An-Nas sampai Al-Ikhlas itu bisa dihafal gitu. Jadi, makanya dulu itu para sahabat itu selain bisa membaca, kemudian dihafal, juga paham maknanya gitu. Nah turunnya enggak sekaligus kayak gitu. Nah ini ada 3 surat kita ulang ya, dari An-Nas sampai Ikhlas, Al-Ikhlas ya. Ikhlas dengan tajwid yang sudah kita pelajari. Ntar yang mau praktek boleh ntar di tes satu-satu. Saya dulu nanti baru diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mad tabi'i sekali tekan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Man gitu cukup. Sekali tekan ya, 2 harokat sekali tekan ya mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, perhatikan ini ya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin
nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, gunnahnya diperhatikan. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Gunnahnya diperhatikan. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke, sekarang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Naik lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Akhir langsung turun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali aja. Na 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 na. Ana. Saya sekali tekan mantobi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita biasakan. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama. Bismillah, langsung dia. Bismillahirrahman. Jangan lahnya jangan terlena terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah panjang. Kita langsung putuskan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih praktek tentang qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam
ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Oke, ada yang praktek mungkin dari Anas, ada yang mau baca? Ya, ntar dikasih tahu tuh yang mana yang salahnya, yang kurangnya. Ya. Dari Anas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Oke, malikin nas, oke, ilahin nas, oke, min syarril waswasil khannas, oke, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, oke, minal jinnati wan nas. oke. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, Oke, wa min syarri hasidin idza hasad. oke. Al-Ikhlas satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Jangan putus langsung ya. Qul huwa. Oh. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Oke ya. Oke, udah bagus. Coba. Ada yang mau tes lagi? Silakan, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Ajar santai aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dari Anas ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid
Silakan, Pak. Si 2 pembahasannya, 3. Gunnah, qalqalah sama matobi. Ya, huruf ha, huruf ha. Ha kerongkongan. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ulangi. Kurang ha ya. Coba. Ha. Ha. Iya, di tengah. Ha itu di tengah dia. Kalau yang Bapak baca itu huruf H kerongkongan paling bawah, beda. H yang Bapak baca. Kalau yang harusnya H. H, hi, hu. Harus bunyi itu. H seperti apa ya? Ada orang yang habis makan kemudian kepedesan. H kan bunyi. H, hi, hu. Coba yang keras biar saya dengar. Ha, hi, hu. Iya benar. Iya betul. Ar-Rahim. Coba. Yang lagi di Ar-Rahim. Jangan nggak boleh itu. Ar-Rahim. Bersihkan lagi. Sekali lagi. Ar-Rahim. Haim. Ayo. Oke. Ulangi. Bismillah. Ya. Tapi itu hampir mendekati dengan huruf kho. Kho di atas nanti. Kho. Kho itu ada kho. Kho itu kerongkongan paling atas dekat dengan pangkal lidah. Di sini berarti dia. Ha tengah lidah. Ha kerongkongan paling bawah. Kemudian ha tengah-tengah kerongkongan. Kho kerongkongan paling atas. Kalau yang Bapak baca tadi antara ha kemudian kho itu masuk ke kho, belum masuk ke ha. Gitu. Ha itu harus bersih dia, harus bersih. Dari kho-nya itu harus itu nggak boleh ada begitu huruf ha-nya. Itu harus bersih. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim kan bersih. Coba sekali lagi. Ya. Steril. Bersih tapi nggak ada anginnya. Anginnya sifatnya. Nirrahim. Oke, jadi sangat jelas ya. Ini juga perlu diperhatikan bagi yang sudah bisa gitu ya. Jadi di Bismillah ini yang paling penting ini bacaan Bismillah. Saya kasih artian. Kalau kita mau misalnya nanti kita kepepet gitu ya, ngajar adik atau siapa, kita sudah bisa ada ilmu sedikit gitu, ngajar keponakan atau siapa. Lafal ini kan kita sudah lancar nih. Bismillah. Kok ini sih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini di ha ini aja ada 2 yang harus diperhatikan huruf H
ha, gitu ya. Kemudian ada huruf ha, dan ada huruf kho. Nah ini aja. Banyak orang salah di sini, terutama di Ar-Rahman ini. Bismillahi, ini pakai huruf ini, ha besar ya, ha kerongkongan paling bawah. Roh, nah ini pakai ini, kerongkongan tengah. Rahmanirrahim, pakai ini lagi. 3 huruf ini harus bisa membedakan 3 huruf ini baru bisa baca Bismillah. Itu apa namanya, hadis Nabi itu setiap sesuatu yang baik dilakukan dengan membaca Bismillah, gitu kan. Tapi kita harus tahu kira-kira. Nah, kurang nih. Hirrah, ini harus huruf ini. Hirrah. Ah, jadi ada anginnya tuh. Hirrah. Terus nah, itu lari ke sini tuh. Enggak, kalau khim ini tadi bacanya lari ke sini. Nah, jadi nah gitu ya. Ada itu lari ke sini. Anginnya tuh bersih. Ha. Jadi kayak ya orang kepedesan atau apa ya? Habis makan goreng kepedesan. Ha. Nafas ya, ha. Itu. Coba ha, nggak apa-apa, kita latihan huruf dulu. Ha, terus hi, harus ada anginnya. Hi, terus hu, hu. Oke. Bismillah lagi. Bismillah sekali lagi. Oke. An-Nas ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Dengerin lagi. Birabbin, ada nun bertasydid. Qul a'udzu birabbin nas. Terus? Malikin nas. Terus? Ilahin nas. Misya ya, sya. Yuk. Khonnya itu dengung itu tahan dulu Pak, jangan dilepas. Khon lamain aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Ya, di dengungnya itu masih kurang ya. Minal jinnati wan. Dengung itu artinya tahan aja, tahan gitu. Jangan cepet-cepet. Artinya kasih hak-hak mereka. Hak-hak huruf itu harus dikasih. Minal jinnati wan nas. Tahan aja. Sekali lagi saat minal enggak sampai 4 harakat juga. Ini supaya kita untuk awal-awal supaya kita bisa terbiasa gitu. Ntar nanti terbiasa sendiri ya. Minal Nah, itu tadi yang Bapak baca enggak sampai 4 harokat tuh. Ya begitulah hakikatnya dengungnya. Tidak bagus tuh. Kalau yang awal-awal tadi itu terlalu cepat.
perlu cepat. Jadi panjang dengung bacaan mengikuti bacaan kita gitu. Mengikuti tempo bacaan kita. Oke, sekarang Al-Falaq, Pak. Qalqalah ya. Bismillah. Ya, hampir dapat ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim. Falaq, langsung. Falaq. Ya, kayak gitu dia. Ulangi. Dilepas, Pak. Falaq. Coba di falaknya aja. Ya, falaq. Sambung. Ya, terus syar wa min syarr. Ayo. Oke. Sya ya, sya jangan sa. Sya. Gini. Wa min syarrin naffatsa. Sa. Ya. Lagi. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya. Wa min syarr. Wa min syarri hasidin idza hasad. Huruf ha. Idza hasad. Itu huruf ha. Yang Bapak baca huruf ha. Idza ha ada. Ha. Coba idza ya. Pokoknya tadi kadang-kadang benar, kadang-kadang kembali lagi. Nah, itu perlu dibiasakan. Harus latihan huruf kho, huruf. Nah, ini saya kasih prakteknya biasa huruf H. Saya kasih praktek dari huruf H dulu. H yang tengah berarti. Itu yang di situ. Berarti di sini dia. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muh ni mahihan haniha. Nah, itu huruf H itu. Sekarang saya praktekkan huruf H. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muh ni mahihan haniha. Itu huruf H. Itu yang di tengah ya. Sekarang saya praktekkan huruf kho yang di atas. Dekat dengan pangkal lidah, tenggorokan paling atas. Kho khi khu bakh khu khon khoni khokh na minal muh ni makhi khon khoni kho. Tiga itu. Nanti bisa dilihat di videonya. Jadi kalau Bapak biasa tergelincir di ayat ini benar nih baca ha, nanti tergelincir ke bawah lagi ha, terus nanti tergelincir ke atas kho, gitu. Ha, kira-kira bisa membedakan ya, merasakan. Memang butuh pembiasaan. Ya, tapi bagus itu, udah maksudnya cepat tadi yang menangkapnya. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim. Iya, harus ngatin.
Sekarang surat Al-Ikhlas Pak, satu lagi. Al-Ikhlas. Ya. Ar-Rahmannya benar, kho-nya himnya lari ke kho tadi. Ya. Ahad. Huruf ha itu. Sekali lagi. Terus? Oke, dia ada kol-kolah ya. Kol-kolah saya sempurnakan untuk menyelesaikannya. Kita hari ini belajar kol-kolah. Kol-kolah itu memantulkan artinya. Jadi kol-kolah itu hurufnya ada 5. Saya sih seringnya mudahnya langsung aja ya. Saya ini kan baju di toko. Ini lebih mudah diingat ya. Apalagi emak-emak. Kalau emak-emak cepat banget ingatnya karena sering beli baju di toko ya. Baju di toko. Ya. Kemudian ini ada 3 namanya. Yang pertama kolah sugro. Kol-kolah sugro. Kol-kolah kecil. Jadi kol-kolah kecil itu kayak mana? Jadi huruf kol-kolahnya berada di tengah kalimat. Nah, contoh kol-kolah sugro ini lam yalid walam yulad. Nah ini lam yalid. Nah ini huruf kol-kolah huruf da nih. Huruf da-nya berada di tengah-tengah nih. Tengah-tengah kalimat. Makanya namanya kol-kolah sugro. Itu istilah namanya aja. Kecil, pantulannya lebih kecil. Lam yalid. Kemudian yang kedua kol-kolah kubro. Kol-kolah kubro ya. Kubro tulisannya gimana? Pakai kaf ya. Kubro itu bahasa Arabnya apa? Besar ya. Kol-kolah besar. Kalau sugro itu kecil, kubro itu besar. Nah, kol-kolah kubro inilah. Jadi kayak yulad, dia berada di akhir kalimat. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kubro semua itu. Min syarri ma khalaq. Ada istilah satu lagi ya, jangan bingung nanti. Ini istilah nih, tapi jarang digunakan. Apa ya? Kol-kolah besok ini kita belajar nih untuk ini aja, pemantik aja. Kol-kolah akbar. Nah, ada istilahnya. Besok kita masuk ke ayat selanjutnya, kol-kolah akbar. Sama ini ya, kita sering ketemu tanda begini dalam Al-Quran nih. Besok kita kupas nih. Nah, gini. Sering ya? Tanda begini nih. Tanda apa? Saya dulu dikasih tahu guru saya pedang, ada yang bilang tanda bendera, ada yang bilang tanda mat kayak gitu. Kalau ada tanda begini pasti panjang. Nah, besok kita kupas tuh. Itu dari mana sih asalnya? Kok bisa begitu gitu. Oke. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu ya. Dan ini yang sudah bisa misalnya, nggak apa sambilan ngafal gitu. Yang sudah bisa, nggak bisa, yang udah lancar, sambilan dihafal aja ya, sambilan dihafal.
restorannya oh bang restoran lumayan nih puasa dekat bisa ngimamin di rumah ya lumayan nih ya sampai alhaqumut takasur lah ya takasur. Saya kalau tarawih itu kan biasa sampai takasur ya takasur lah lumayan di musola nggak ada imam nanti maju udah berani udah pas Masya Allah luar biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.